Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Hadi, absen 30. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Laravel 12, sebuah framework PHP yang sangat populer dan mempermudah kita dalam membuat aplikasi web modern. Tujuan presentasi ini adalah agar kita mengenal Laravel 12, memahami konsep dasar, dan melihat contoh penerapan sederhana. Apa sih Laravel? Laravel adalah framework PHP yang menggunakan arsitektur MVC. MVC yaitu singkatan dari model, view, dan controller. Mengapa Laravel sangat populer? Karena Laravel punya banyak keunggulan seperti sintak yang mudah dipahami, fitur routing yang simple, sistem migration untuk mengatur database, template engine bernama Blade, perintah otomatis lewat Artisan, CLI. Dengan fitur ini, Laravel membuat pengembangan web lebih mudah dan rapi dibandingkan PHP natif. Sebelum kita mulai, kita perlu menyiapkan yang namanya PHP versi terbaru, Composer, dan framework Laravel 12. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan, yaitu seperti exam untuk menyimpan database kalian. Nah, yang ini kalian bisa menginstal melalui Windows, Linux, ataupun OS ya teman-teman. Selain exam, kita juga memerlukan yang namanya Composer. Nah, yang ini bagi kalian yang belum mempunyai Composer, kalian tinggal install saja di sini. Nah, kalian tinggal install saja. Selain Composer, kalian juga memerlukan yang namanya Visual Studio Code. Nah, jika kalian belum mempunyai juga, kalian tinggal install saja. Nah, kalian juga bisa menginstal melalui Windows ataupun Mac OS ya. Setelah kalian sudah menginstal semuanya, kalian memerlukan folder baru untuk menaruh tugas kalian. Untuk tempatnya kalian bebas ya, mau taruh di mana. Nah, di sini saya sudah mengerjakan karena ini tugas saya. Saya menamainya belajar Laravel. Nah, kalau sudah kalian sorry untuk mengetahui apakah komputer kalian sudah terinstall apa belum, kalian tinggal gantikan saja Composer -v. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, maka tandanya komputer kalian sudah terinstall. Nah, jika sudah, kalian kembali lagi ke folder untuk tempat tugas kalian ya. Nah, di sini saya mau buka codingan saya, kode spasi titik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja isi di dalam Laravel 12 tadi. Isinya yaitu app berisi inti logika aplikasi seperti controller, model, dan middleware yang menangani proses bisnis.
validasi dan komunikasi antara database dengan tampilan, menentukan semua jalur URL dan endpoint API, menghubungkan permintaan HTTP ke fungsi atau controller yang sesuai. Resource atau view, menyimpan file template yang digunakan untuk membentuk tampilan HTML dinamis dengan data dari controller. Public di sini direktori yang dapat diakses langsung pengguna, berisi index.php sebagai pintu masuk aplikasi dan aset hasil kompilasi seperti CSS atau JS. Config, mengelola pengaturan inti aplikasi termasuk database, mail, cache, queue, dan service lainnya seperti file terpisah yang mudah diatur. Database atau migration, berisi script migrasi untuk membangun dan mengubah struktur tabel database secara terkontrol. Database atau seeder, berisi script pengisian data awal untuk kebutuhan pengujian atau data default system. env, menyimpan variabel lingkungan yang sensitif seperti kredensial database, API, dan konfigurasi server. Composer JSON, mencatat daftar dependensi PHP, versi Laravel, serta konfigurasi autocall composer. Package JSON, mencatat dependensi JavaScript, script build asset, dan konfigurasi npm atau YARN. Artisan, command line interface Laravel untuk menjalankan perintah otomatis seperti migrasi, cache, pembuatan file, hingga manajemen file dan folder biasa. Bootstrap, menangani proses inisialisasi framework sebelum aplikasi dijalankan. Storage, menyimpan cache konfigurasi, log aplikasi, file upload, dan data sementara lainnya. Vendor, menampung semua dependensi PHP yang diinstal komposer, dikelola otomatis. Node modules, menampung semua dependensi JavaScript dari npm atau YARN, dikelola secara otomatis. Lang, menyimpan file terjemahan untuk mendukung aplikasi multibahasa. Test, berisi script pengujian unit dan fitur untuk memastikan kualitas code. Fedconfig.js, mengatur proses build dan optimasi aset menggunakan void. Readme.md, dokumentasi singkat berisi deskripsi proyek, instalasi, dan panduan penggunaan. Nah, itu semua yaitu fungsi-fungsi dari isi di Laravel 12. Nah, selanjutnya yaitu kita sudah mulai menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini memahami routing dan view. Ganti isi codingan kalian yang bernama welcome.blade.php dengan input yang seperti ini. Dikarenakan saya sudah selesai, jadi tampilan codingan saya yang ini berbeda. Jadi kalian bisa tiru saja yang berada di dalam docs ini. Nah, seperti ini. Maka nanti akan muncul hasil seperti ini. Oh iya, cara memunculkan outputnya yaitu PHP design. Sebentar ya, agak lama ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian klik ctrl plus klik. Nah, seperti ini.
Jika muncul error seperti ini, kalian jangan panik. Kalian hanya perlu mengaktifkan exam kalian. Jika sudah, kalian refresh kembali, maka hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu inputan dari upload.php itu seperti ini. Mungkin gambarnya agak terlihat kurang jelas ya, dikarenakan ketika dengan Visual Studio Code saya baru ingat kalau input PHP nya udah saya ganti namanya. Upload.plate.php. Ya, sepertinya sudah saya ganti. Nanti hasil output dari upload.plate.php nya akan menjadi seperti ini. Halaman upload. Nah, ini. Selanjutnya yaitu input dari beranda.plate.php. Hasil beranda yaitu akan seperti ini, seperti tampilan awal tadi. Selain itu ada kontak.plate.php. Kita cari. Sepertinya juga udah saya ubah. Oh enggak ini. Nah, ini kenapa menjadi seperti ini? Dikarenakan tampilannya nanti akan diubah, nanti codingnya akan dihapus. Mohon maaf kalau tidak bisa dilihat. Nanti akan muncul output seperti ini. Kontak, halaman kontak. Ini halaman detail. Ini web PHP nya. Langkah keempat yaitu ada satu file tambahan dan beberapa file yang diubah, yaitu nah ini uploadnya kalian ubah menjadi seperti ini, berandanya juga menjadi seperti ini, inputannya. Nah, nanti hasil outputnya akan seperti ini. Selamat datang di aplikasi kami. Seperti ini. Nah, selamat datang di aplikasi kami. Kita juga akan mendapatkan halaman produk.
menampilkan daftar produk kalian yang seperti ini. Produk sepertinya juga tidak ada di sini. Nah, halaman produk ini berfungsi untuk menampilkan produk-produk kalian yang ada di sini. Nah, produk kami, dia akan menampilkan halaman seperti ini. Selanjutnya yaitu ada tambahan folder juga yang namanya layout. Halaman folder layout berisi tentang yaitu footer, master, navbar, tiga ini. Ada tambahan folder juga yang namanya layout. Isi folder layout yaitu footer, master, dan navbar. Nah, di sini kalian tinggal pencet layout, nanti bakal muncul footer.plate.php seperti ini. Nah, sama ya. Terus ini file master.plate.php, kurang lebih isinya bakal menjadi seperti ini. Nah, kenapa ini panjang? Karena ada beberapa kode yang sudah saya hapus, jadi nanti hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Navbar, sini navbar udah ada isinya ya, punya saya karena sudah saya kerjakan. Kalau di sini tampilannya akan kosong seperti ini. Selanjutnya yaitu memahami controller dan konsep MVC. MVC adalah model view controller. User di sini sebagai klien atau pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi akan merequest ke controller. Nah, controller akan merequest data atau mengambil data dari model. Model akan memberikan data ke controller, dan controller akan mengirim data ke view, dan view akan menampilkan data-data itu melalui respon user. Selain itu, ada tambahan file di dalam folder HTTP atau controllers, yaitu namanya product controller.php. Product controller.php. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk menamai store kalian. Nah, di sini saya menamai store-nya di store seperti nama saya. Alamatnya bebas, kalian mau pilih apa saja, di mana saja. Di sini saya memilih Bandung untuk alamat toko saya. Tipe ruko saya yaitu ruko. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini outputnya. Nama toko di store, alamat Bandung, tipe toko ruko. Ada sedikit perubahan di file product.plate.php. Nah, seperti ini.
ini ada lagi terusannya. Dan ada sedikit perubahan lagi di file web.php. Maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, seperti yang saya tampilkan tadi, yaitu seperti ini. Nah, perubahannya yaitu tadi yang awalnya nggak ada nama tokonya, alamat dan tipe toko menjadi ada. Pahami model dan konsep MVC dengan mudah. Ketik di terminal seperti ini. Laravel, belajar Laravel, nah seperti ini. Maka nanti akan muncul folder dan file baru seperti ini. Factories, migration, seeders. Buat kode seperti ini di dalam file product.php. Seperti ini. Migration dan struktur database. Apa itu migration? Migration di Laravel adalah fitur untuk mengelola struktur database melalui codingan. Dengan migration kita bisa membuat, mengubah, menghapus tabel secara terstruktur tanpa harus langsung mengedit di database atau di phpMyAdmin. Nah, selanjutnya yaitu kalian buat database bernama belajar Laravel di localhost phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat. Jadi seperti ini isinya. Lalu ubah sedikit codingan env dengan seperti ini, sesuai dengan nama database kalian. Yang perlu kalian ganti yaitu DB connection, kalian ganti MySQL. DB underscore database nya kalian ganti sesuai nama database kalian yang ada di localhost phpMyAdmin. Nah, dikarenakan saya namanya yaitu belajar Laravel 2, di sini saya tuliskan belajar Laravel 2. Selanjutnya ketik seperti ini di terminal. Nah, seperti ini. Ini tampilan di database MySQL. Selanjutnya yaitu seeder database dan dummy. Buat seeder di terminal dengan cara mengetik seperti ini. Seperti lalu akan muncul file baru seperti database seeder, kategori seeder, produk seeder yang berada di dalam folder seeder.
tidak ada. Selanjutnya kalian isi produk header kalian seperti ini. Mohon maaf ini. Nah, seperti ini. Lalu yang kategori header seperti ini. Selanjutnya tampilan SQL kalian akan ada seperti ini. Selanjutnya cara menampilkan data dari database, routes atau web. Pada bagian hanya mengubah routing, pada bagian line 25 menjadi index. Nah, seperti ini. Research view page product show .blade. Pada bagian ini juga banyak perubahan, salah satunya pada sintak yang dapat menghubungkan dengan database. Di show selanjutnya yaitu ada product controller. Hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu cara menambahkan data ke database dan notifikasi. Routes web kalian bisa ketikkan seperti ini. Setelah itu product controller itu kalian ketikkan seperti ini. Setelah itu show.blade seperti ini, dan master.blade kecil sekali tulisan. Setelah itu ada juga add.blade. Di sini banyak codingan yang harus kalian isi, dan semua itu hasilnya pada bagian create atau tambah data. Nah, ini seperti ini. Hasil pada bagian produk. Hasil jika data sudah ditambahkan akan muncul pada bagian bawah sendiri. Contohnya seperti ini. Misal saya akan menambahkan produk HP Vivo Y12. Harganya terserah.
nanti akan muncul pada bagian bawah sendiri. Nah, ini Vivo Y12, ini adalah Vivo. Nah, selanjutnya yaitu cara validasi form. Pada step bagian ini menjelaskan bagaimana Laravel dapat menyediakan cara jika kita tidak mengisi form, kita dapat memberikan pesan tertentu. Pesan itu protokol controllernya kalian lupa menjadi seperti ini, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, maksudnya yaitu outputnya, jika kalian tidak mengisi data apapun di sini dan kalian klik tambah data, akan muncul tulisan seperti ini. The nama produk field is required. Input harga harus diisi. Input deskripsi produk harus diisi. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu cara menampilkan data. Di produk controller kalian tambahkan kode seperti ini. Sebentar. Produk controller. Seperti ini. Setelah itu di routes ini di PHP nya bagian paling bawah. Nah, ini yaitu route untuk produk. Setelah itu ada detail.blade. Seperti ini. Detail produk. Nah, di sini berfungsi sebagai tombol detail yang ada di sini. Nah, ini form action. Nah, ya, di sini untuk menambahkan fitur detail. Agar detail kalian tidak muncul not found. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu ada update data dengan mudah di Laravel 12. Produk controller. Kalian samakan saja seperti kode saya.
ada hapus data dengan mudah di Laravel 12. Terus ada di edit.blade, menambahkan file edit dalam folder produk, dan kode ini diambil copy dari add.blade. Jadi codingan yang ada di sini kalian copy semua saja. Ctrl plus A. Nah, kalian pindahkan ke dalam folder edit. Nah, seperti ini. Selain itu juga ada tambahan di bagian web.php, di bagian root-nya. Nah, ini ada beberapa hal. Contohnya tadi kita membahas tentang edit ya. Nah, di sini ada root get product /id. Ini kalian ketikkan seperti ini. Fungsinya yaitu agar fitur edit kalian bisa dipakai. Nah, seperti ini. Contohnya saya akan mengedit Smart TV Samsung 28 inch. Ini adalah TV terbaru. Nah, kalau sudah, kalian update datanya saja. Nah, di sini kalian berhasil mengedit data deskripsi produknya Smart TV Samsung 28 inch menjadi ini adalah TV terbaru. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu cari data di Laravel. Cari data di Laravel, yaitu adalah fitur